pastikan dulu besaran amplitudonya atau sensi harus menunjukkan angka 1. Kemudian speed kita pastikan bahwa kecepatannya adalah 25 mm per detik. Baru kemudian mode-nya kita cari sampai menemukan mode auto. Baru kemudian kita lakukan perekaman. Kemudian kita lakukan perekaman dengan memencet tombol start. Kita tunggu. Secara otomatis alat ECG akan merekam 12 sadapan mulai dari hit 1, 2, 3, AVR, 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 dan kemudian prekordial mulai V1, V2, V3, V4, V5, dan yang terakhir V6. Kemudian jangan lupa kita isi nama pasien pada lembar ECG tersebut, umur, dan tanggal perekaman. Setelah dipastikan bahwa hasil perekamannya baik, tidak ada artefak maupun lepasnya lead, semua lead terekam, maka berarti sudah sempurna hasil perekamannya. Maka kemudian kita mencopot semua elektrode yang menempel pasien. Yang pertama dicopot tentu saja yang sadapan prekordial dulu. Kemudian sadapan ekstremitas. Kemudian sisa-sisa jeli dibersihkan dengan tisu pembersih. Demikian, telah berakhir, diminta pasiennya kemudian untuk Oke, selesai ya. Jadi ada yang bertanya kan? Jadi itulah cara merekam ECG yang benar ya. Tolong nanti semua ya harus bisa ya cara merekam, jangan sembarangan. Ada beberapa sering yang
terjadi kesalahannya adalah ya banyak banyak dokter muda melakukan beberapa hal kesalahan yang sepele. Satu adalah tidak melakukan pembersihan area dulu ya, tidak melakukan pembersihan dengan alkohol swab itu yang sering ya. Kemudian juga tidak memberikan jelly ya. Ini penting karena apa? Karena kalau Anda langsung tempel-tempel saja itu elektrode maupun itu anunya ya, penjepitnya, maka yang sering terjadi adalah hantaran elektrodenya menjadi tidak optimal. Maka hasilnya akan banyak trailing ya, banyak banyak getaran-getaran yang nggak perlu terjadi. Tuh, ya. Kedua, kesalahan yang sering terjadi lagi adalah eh, salah memasang letaknya ya, salah memasang elektrodenya. Jadi yang sering salah adalah lengan kanan dengan lengan kiri. Ya, yang sering salah itu lengan kanan dengan lengan kiri. Kenapa bisa salah? Karena sering hanya menghafalkan warna penjepitnya, ya. Sering hanya menghafalkan warna penjepit, padahal kemungkinan jarum markernya itu masangnya salah. Atau salah interpretasi lengan kanan pasien mana, lengan kiri pasien mana itu sering juga salah. Ya, itu akan membuat rekaman ECG-nya menjadi nggak bisa dibaca. Kesalahan lain yang sering terjadi adalah salah menentukan lokasi mulai dari V1 sampai V6. Ini sering juga salah. Asal tempel saja, ya. Asal tempel saja di V1, pokoknya di sebelah kanan, V2 sebelahnya, ya. Tidak menentukan lokasi ICS-nya, tidak menentukan lokasi parasternalnya. Itu yang sering salah. Itu juga akan menyebabkan hasil ECG-nya tidak sempurna. Ya, bahwa di RSI ini adalah alat ECG-nya alat ECG yang canggih ya. Jadi langsung merekam 12 lead ya. Langsung merekam semua lead, beda sama yang tadi saya tunjukkan. Itu single lead, alat ECG yang lama ya. Alat ECG punya RSI sebagian besar canggih yang langsung merekam semua lead secara simultan ya. Nah, itu kalau salah satu salah, maka semua akan salah. Jadi akan menghilang apa? Akan membuat harus diulang ya. Kalau yang single lead enaknya kalau salah satu letak salah itu ketahuan hanya yang diulang hanya ya, daerah yang bersangkutan saja ya. Daerah yang lepas saja misalnya ya. Kedua juga sering sekali kesalahannya adalah tidak membuat pasiennya rileks ya. Tangannya nekuk, kakinya agak nekuk, atau agak miring, atau agak duduk, ya. Jadi tidak rileks. Kalau ototnya tidak rileks, maka akan banyak timbul trailing yang didapat. Itu sudah sering kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan, ya. Ada pertanyaan mengenai pemasangan ini? Ya, oke. Biasa anggap sudah biasa-biasa semua ya. Oke, sekarang adalah eh, apa arti dari hasilnya, ya? Bagaimana hasil di ECG ini bisa hasilnya begini ya. Jadi hasil di ECG kalau kita melakukan ECG lengkap 12 lead akan ada 12 sadapan ya. 12 ini dibagi dua sebenarnya ya. Ada sadapan ekstremitas yang mungkin selama ini kamu tidak tahu ya. Yang atas lead 1, 2, 3 AVR, AVL, AVR ini disebut sebagai sadapan ekstremitas ya. Sedangkan V1 sampai V6 disebut sebagai sadapan prekordial. Apa maksudnya? Maksudnya adalah yang ekstremitas ini sebenarnya merupakan hasil rekaman dari elektrode yang dipasang
di ekstremitas. Ingat ya, sadapan ekstremitas itu adalah hanya didapat dari elektrode yang dipasang di lengan dan di kaki. Jadi misalnya saya minta merekam lead 2 saja misalnya ya, lead 2. Maka kamu cukup menempel sadapan-sadapan yang di lengan dan di kaki saja. Nggak perlu yang ada di dada. Itu yang disebut sebagai sadapan ekstremitas. Sebaliknya begitu. Yang disebut sebagai sadapan prekordial adalah sadapan yang hanya diperoleh dari elektrode yang dipasang di dada. Oke, ya. Sekarang akan kita bahas masing-masing lead, bagaimana cara mendapatkannya. Sebelumnya saya akan cari suatu kesepakatan ahli dulu ya. Semua harus tahu toh bahwa kemarin sudah saya ajari bahwa ECG itu mempunyai impuls listrik yang sebenarnya mempunyai arah gaya. Kalau kamu masih ingat pelajaran di SMA ya, bahwa impuls listrik itu agak ada arah gayanya kemana yang dominan. Memang gaya listrik di jantung ini pusatnya atau asalnya dari S anode, ya, dari S anode. Tapi dia akan mengalir ke segala arah untuk mendepolarisasi atrium kanan dan kiri dan mendepolarisasi ventrikel kanan dan kiri. Pertanyaan saya adalah, ya, jadi atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Pertanyaan saya sebenarnya yang paling dominan itu ke arah mana? Arah listrik ini. Atau impuls listrik ini yang paling dominan kemana? Siapa yang tahu? Paling banyak impuls ini menuju ke arah mana? Apakah ke kanan atas, tempatnya atrium kanan, atau kiri atas, ya, tempatnya atrium kiri, atau kanan bawah, tempatnya ventrikel kanan, atau kiri bawah? Yang paling dominan ke arah mana? Siapa tahu? Arah gaya listrik di jantung. Kiri Ini bawah mungkin dokter. ya, ini penting untuk menentukan aksis normal. Kenapa kok kiri bawah? Tadi saya menjawab. Kenapa kok dominan ke kiri bawah? Karena massa otot ventrikel kiri itu menduduki sekitar 70% dari seluruh massa otot jantung. Ya, ventrikel kiri itu 70% dari seluruh massa otot jantung. Ventrikel kanan kira-kira jumlahnya 20%. Atrium itu hanya masing-masing hanya 5%. Atrium kanan kiri itu tipis sekali ototnya. Makanya massa ototnya total itu hanya masing-masing 5%. Karena ventrikel kiri 70%, maka tentu saja rata-rata atau dominannya arah gaya listrik itu adalah ke ventrikel kiri. Artinya dari mana ke mana? Artinya dari kanan atas letaknya S anode ke arah ventrikel kiri. Jadi ini ya. Jadi arah gaya listrik yang alamiah ini yang ditunjukkan oleh warna kuning ini. Ya. Resultantenya ditunjukkan oleh warna kuning dari kanan atas ke arah kiri bawah. Jadi kalau rekaman ECG itu akibatnya apa? Akibatnya kalau arah gayanya searah dengan arah gaya yang normal ini, maka dia akan defleksinya positif, ya. Jadi kesepakatannya adalah kalau dia
menuju elektrode ya ke yang paling dominan, menuju ke arah eh, sesuai dengan arah gaya listriknya, maka itu arah ECG-nya, ini ECG-nya ya, arah ECG-nya adalah positif ke atas. Kalau menjauhi atau berlawanan dengan arah gaya listrik yang sebenarnya, yaitu ke kiri bawah, ya, karena ini ventrikel kiri ke kiri bawah, atau dari kanan atas ke kiri bawah, maka arah gaya listriknya itu negatif atau ke bawah. Kesepakatan ini harus paham dulu, ya, harus paham dulu. Ya, saya kembalikan lagi, ya. Jadi kalau nanti ECG-nya itu ke arah rekamannya ke arah kiri bawah, maka hasilnya akan positif. Sedangkan kalau terbalik akan negatif. Kita lihat dulu sekarang masing-masing. Ya, jadi yang dimaksud positif adalah ya arah gayanya ke atas. Yang dimaksud negatif adalah defleksinya ke bawah. Terutama untuk QRS-nya, ya, untuk QRS-nya yang dimaksud dengan equifasik atau bifasik, ya, bifasik itu kalau ke atas dan ke bawah sama rata, ya, sama panjang, itu bifasik atau equifasik. Oke, sampai sini ada yang tidak paham? Oke, saya anggap paham semua ya. Oke, oke ya. Kemudian berikutnya, kalau eh, jadi arah gaya listrik itu akan diukur dari kutub negatif ke kutub positif. Tergantung kita meletakkan elektrodenya. Oke, mungkin dari sini masih banyak bingung ya. Jadi sebenarnya masing-masing lead berapapun ya, lead 1, lead 2, lead 3, itu didapat dari mengukur potensial aksi di dua kutub yang berbeda. Ya, kutub negatif dan kutub positif. Mana yang jadi kutub negatif, mana yang jadi kutub positif, itu ditentukan oleh alatnya, ditentukan oleh kita ya. Jadi misalnya lead 1 ya. Lead 1 itu adalah ya, lead 1 itu adalah mengukur dari lengan kanan sebagai kutub negatif ke arah lengan kiri sebagai kutub positif. Ya. Jadi mengukur potensial listrik dari lengan kanan ke arah lengan kiri pada eh, jantungnya, ya. Nah, ini kita harus mengimajinasi ya. Kira-kira ini searah enggak dengan yang ada di jantung? Tadi kan jelas toh, di jantung itu ke arah kiri bawah, yaitu ke arah kiri dan ke arah bawah. Jadi kalau kita merekam ke arah kiri, ya itu kan merunut atau mendekati yang ada atau yang fisiologis di jantungnya. Makanya hasil rekaman pada eh, lead 1 itu hasilnya positif meskipun tidak besar-besar ya, karena dia merekam dari lengan kanan ke lengan kiri, ke arah kiri yang sesuai dengan arah potensial listrik, arah gaya listrik di jantung. Itu lead 1 ya. Jadi semua sadapan itu mengukur dari dua kutub yang berbeda. Sekarang lead 2 ya. Lead 2 itu mengukur gaya listrik ya dari lengan kanan ya, dari lengan kanan ke kaki kiri ya.
dari lengan kanan ke kaki kiri. Coba itu lihat, ya. Dari kanan atas ke kiri bawah. Apa kira-kira dampak hasil atau hasil rekaman di ECG-nya? Ini kan mirip ya, mirip dengan arah gaya listrik yang ada di jantung ke arah kiri bawah. Makanya lead 2 karena mirip sesuai dengan arah gaya listrik di jantung, makanya lead 2 ini hasilnya benar-benar menunjukkan ekspresi ECG-nya adalah dominan sekali. Ya, makanya lead 2, coba lihat sini semua ya. Lead 2 itu hasil rekamannya paling besar di antara sadapan ekstremitas. Coba lihat, paling besar. Kenapa? Karena sesuai dia, sesuai dengan keadaan arah listrik di jantung yang sebenarnya. Ya, ya, masih sangat sesuai. Makanya dia paling besar hasil rekamannya. Kemudian lead 3. Lead 3 ini merekam dari lengan kiri, ya, lengan kiri sebagai kutub negatif dan kaki kiri sebagai kutub positif. Kita lihat ke arah kiri, ya, ke arah kiri meskipun agak ke kanan. Karena masih dominan ke arah ke arah kiri, ke arah bawah maksud saya, ke arah bawah meskipun agak ke kanan. Tapi hasilnya tetap positif, padahal ke kanan. Kenapa kok tetap positif? Ya. Kenapa kok? Padahal ini bukan ke arah kiri. Memang sama-sama ke bawah, sama kayak di fisiologi di jantungnya. Tapi kan sedikit ke kanan. Kenapa kok masih positif hasilnya? Oke, akan saya coba jelaskan lagi ya, biar semua paham ya. Kenapa kok masih positif ya? Ya, memang ya, tadi saya katakan ya, memang dominan listrik jantung itu ke arah kiri bawah ya. Tapi sebenarnya yang dominan ke kirinya atau ke bawahnya ya. Karena ventrikel kiri itu letaknya di bawah ya. Ventrikel kiri itu letaknya di bawah. Maka kalau kita buat dominasinya ya, ke bawah ini kan ventrikel kiri tadi kan 70% tuh. Ke bawah ini porsinya 70%. Ya. Ke kirinya ini sehingga tidak dominan lagi ya. Jadi mungkin ya sekitar 30% ke kirinya ya. Makanya arahnya ke sana, arah gaya listrik yang benar. Karena ke bawah dominan 70%. Makanya kalau ada arah ke bawah ya, itu pasti akan lebih positif daripada dia sekedar ke kanan sedikit. Ke kanan mungkin minus 30%. Akibatnya apa tuh? Artinya dia masih ada positif 40%. Ya kan? Tadi kan kalau kita lihat yang dari lead 3 tadi ya, dari kiri ke bawah ya, ke bawah. Memang dia agak serong ke sana. Tapi eh, apa? Ke bawah itu masih dominasi 70%. Jadi meskipun min 30 masih ada sisa positif 40%. Makanya asal tetap ke kiri, asal tetap ke bawah, dia hasil rekamannya masih positif. Ya. Makanya lead 3 ya, lead 3 hasil rekamannya masih tetap positif.
Karena ke bawah ini lebih dominan. Ya. Sampai sini ada yang tidak paham? Ada yang masih belum paham? Oke, saya lanjutkan ya. Itu lead 1, 2, 3 jelas ya. Makanya lead 1, 2, dan 3 ya. Lead 1, 2, dan 3 hasil ECG-nya kalau normal itu semua masih positif. Baik gelombang P, QRS, dan T-nya. Oke, sekarang kita lihat berikutnya ya. AVR, AVL, dan AVF. Kenapa kok hasilnya bisa begini? Kita lihat masing-masing. Ya. Jadi AVR, AVL, dan AVF. AVR, ya, AVR itu merekam dari jantung sebagai kutub negatif ya, ke arah lengan kanan sebagai dianggap sebagai kutub positif. Jadi rekamannya dari jantung ke arah kanan. Jadi ke atas kanan. Ke atas kanan. Ini tentu saja berlawanan dengan gaya listrik yang seharusnya ada di jantung, yaitu ke kiri bawah. Ini memang sengaja, jadi sebenarnya merekam AVR ini tujuannya hanya untuk pembanding saja. Ya, dibuat rekaman terbalik, ya sengaja dibuat perekaman dari jantung ke arah lengan kanan, jadi ke kanan atas. Makanya AVR, ya AVR itu hasilnya negatif semua. Ya. Rekaman di AVR ini hasilnya negatif semua. Baik gelombang P, QRS maupun T-nya. Karena memang sengaja direkam ke arah yang terbalik. Kemudian sekarang AVL, coba lihat ya AVL. AVL ini merekam dari jantung ya ke arah lengan kiri sebagai kutub positif. Coba ini dilihat dari jantung ke arah lengan kiri. Jadi agak ke kiri atas, agak ke kiri atas ya. Jadi arah gayanya ini ke kiri atas. Pertanyaan saya, ECG-nya gambarnya seperti apa? Positif apa negatif? Ke kiri, siapa yang tahu? Di AVL ini ECG-nya dominan kemana? Dominan ke atas atau dominan ke bawah? Dominan positif atau dominan negatif? Halo? Ini nyemak apa enggak tuh aja ini? Hmm? Dominan ke negatif, dokter. Kenapa? Kan ke kiri itu. Kenapa kok negatif? Kan ke kiri dia. Mungkin hasilnya sedikit Apa-apa? sama tinggi dokter atau bifasik. Tapi sebenarnya lebih dominan negatif. Tadi kan saya bilang toh, bahwa arah gaya ke bawah, ya, arah gaya ke bawah, saya kembalikan lagi ya, arah gaya ke bawah itu 70%. Ke bawah ini dominannya 70% karena ventrikel kiri di bawah. Sehingga yang ke kiri hanya dominan 30%. Sehingga kalau dia kiri atas, ke kiri atas, ya, seperti AVL, memang ke kiri plus 30.
Tapi dia min 70 kan, min 70. Jadi sisanya jadi tetap masih min 40. Makanya AVL ini sering sekali masih dominan ke bawah atau dominan negatif. Karena memang ke bawah itu harus lebih menang harusnya daripada hanya sekedar ke kirinya. Sampai sini ada yang paham nggak? Makanya AVL ya, nih lihat ya, tuh lihat. AVL dominan ke bawah meskipun masih ada porsi ke atasnya, masih ada porsi positifnya, tapi dominan ke bawah. Beda sama AVR. AVR itu biasanya semua negatif. Nggak ada yang ke atas belas. Kalaupun ada sangat kecil kalau AVR. Kalaupun ada sangat kecil yang porsi positifnya. Kalau AVL itu porsi positifnya kadang besar, tapi tetap lebih banyak negatifnya. Memang kadang-kadang juga banyak kita temukan bifasik ya, bifasik. Itu tergantung apa letak letak posisi jantungnya atau kadang-kadang sering terjadi karena salah perekaman. Oke. Sekarang AVF tuh lihat ya. AVF itu merekam dari jantung ke arah kaki kiri. Jadi ke kiri relatif ke bawah sih ya. Relatif ke bawah. Unsur ke kirinya minimal. Unsur ke kirinya tidak banyak. Karena ke bawah dominan, makanya AVF pun pasti positif semuanya. Bahkan ini juga hampir mendekati fisiologis ya. Mendekati arah garis listrik jantung yang normal. Makanya AVF ini juga rekamannya besar-besar. Tapi tetap yang paling besar adalah lead 2 ya. Jadi AVF ini kalau lihat, tuh lihat, rekamannya besar-besar. Nomor 2 terbesar setelah lead 2. Sama-sama positifnya dengan lead 2 ya, tapi eh, besarnya sedikit lebih kecil daripada lead 2. Oke ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau kita di awal kita harus menentukan apakah ini ECG normal apa enggak, kamu harus pastikan dulu konfigurasinya, ya. Konfigurasinya, yaitu apa? Konfigurasinya di lead 2 ini dominan, ya. Dan biasanya disertai dengan lead 1 yang positif, lead 3 positif, dan lead AVR positif. Dan AVR ini harus negatif. Ini adalah ciri ECG normal. Ya. Jadi sebelum kamu interpretasikan ECG, kamu harus pastikan dulu, ini masangnya benar apa enggak? Masangnya benar apa enggak dengan ciri melihat ciri-ciri ini. Kalau masangnya salah, yang sering itu lead 1, tadi saya bilang ya, lead 1 itu, lead 1, maaf. Yang sering itu lengan kanan dan lengan kiri masangnya terbalik. Lengan kanan dan lengan kiri masangnya terbalik. Kalau itu terjadi, kira-kira gambaran segi yang paling mudah dilihat adalah hal yang mana? Kalau masangnya lengan kanan dan lengan kiri terbalik. Mana yang paling mudah dilihat? Yang paling berubah hasilnya. Ya ini ya, lead 1 ya. Kalau kamu masangnya terbalik, ini sering terjadi ya. Sering terbalik. Kamu yang kamu anggap positif yang lengan
kanan, kan terbalik tuh, yang lengan kiri yang dijadikan negatif sehingga merekamnya ke sana, ke arah sana, karena terbalik. Maka hasilnya apa? Hasilnya di lead 1 jadi terbalik, jadi negatif. Jadi negatif karena arahnya jadi terbalik. Dan ciri yang kedua yang jelas kelihatan adalah di AVR. Di AVR. Kalau kamu masangnya terbalik, maka yang jadi lead positif adalah lengan kiri kan? Lengan kiri. Jadi kamu ngukurnya ke arah sana. Maka jadi positif di AVR. Ya, jadi positif. Jadi kalau kamu nanti melihat hasil ECG lead satunya negatif, kemudian AVR-nya positif, itu pasti masang lengan kanan dan lengan kiri terbalik. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas ya, jadi sadapan ekstremitas jelas ya. Kenapa kok hasilnya bisa seperti itu? Semua sudah harus paham ya. Kenapa lead 2 paling besar? Kenapa AVR terbalik ya? Kenapa AVF juga besar-besar? Semua sudah harus tahu ya. Supaya kamu nanti kalau lihat ECG tahu ini salah meletakkan elektroda apa enggak. Oke, sekarang kita akan bahas sadapan prekordial ya. Sadapan prekordial yang bawah. V1 sampai V6. Ini dibuat, jelas ya, V1 sampai V6 itu dibuat dari, tadi jelas ya, di dada ya. Maka hasilnya, kalau kalau tadi arah gaya listrik ya, yang ekstremitas, lengan dan kaki, itu melihat arah gaya listrik secara vertikal, ya, secara bidang vertikal dari kanan atas ke kiri bawah, gitu. Padahal kan jantung itu seperti 3 dimensi tuh, gitu, 3 dimensi. Sehingga kamu juga harus sehingga ECG ini sebenarnya untuk lihat 3 dimensi itu, ya. Makanya ECG ini kenapa banyak lead yang direkam itu sebenarnya tujuannya untuk melihat secara 3 dimensi. Nah, V1 sampai V6 ini untuk melihat arah gaya listrik secara bidang horizontal. Bisa bayangkan enggak? Bisa bayangkan enggak? Jadi kalau kalau eh, ekstremitas itu bidang vertikal dari kanan atas ke kiri bawah. Sekarang saya mau tanya, kalau bidang horizontal, arah gaya listrik itu dari mana ke mana? Dari depan ke belakang, dokter. Kok depan ke belakang tadi? Berarti kamu nggak paham ilmu anatomi jantung toh? Coba toh, tetap saja arahnya adalah dari S anode ke ventrikel kiri, tetap begitu, ya. Tapi dilihat dari horizontal, dari S anode ke ventrikel kiri, bukan dari depan ke belakang, karena ventrikel kiri di mana? Ventrikel kiri itu di bawah, dia tuh ventrikel kiri itu paling bawah dan paling depan. Coba kamu ingat-ingat ya gambar anatomi jantung ya. Jantungmu itu ya adalah seperti 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 jambu begitu ya. Di mana ujung bawah letaknya ventrikel kiri itu adalah dia paling depan. Jadi jambu yang serongnya ke bawah, ke kiri dan ke arah depan. Jadi yang kalau kardiomegali, kalau ada jantung kardiomegali, itu yang menempel pertama di dinding dada, karena dia sampai mepet ke dinding dada, itu adalah ujung bawahnya. Karena dia yang memang ya ke arah depan. Sampai sini coba, ini coba dipahami ya. Jadi jantungmu ini bentuknya adalah ke ujung-ujungnya itu ke kiri, bawah, dan depan. Kiri, bawah, depan. Paham ya?
kiri, bawah, depan. Tidak mutlak ke bawah gitu, enggak. Jantungmu itu ke arah kiri, bawah, dan sedikit ke depan ujungnya. Ya, ya. Jadi kalau boleh saya lengan kanan, lengan saya begitu ya. Jadi kalau ini dinding dada ya, saya gambar ya. Kalau ini dinding dada, ya, ini dinding dada, ya. Jantungmu itu adalah kalau ini dilihat dari ya, di arah dari samping ya, itu ke arah kiri, bawah, dan depan. Begini. Ya. Dari depan kelihatannya juga begini, ke kiri bawah, dilihat dari samping pun begini. Ya, dilihat dari depan mepet ke kiri dan ke bawah, dilihat dari samping yang ujung depannya itu yang mepet ke dada adalah ujung bawahnya. Sehingga kalau kita potong secara horizontal, ya, secara horizontal, maka arah gaya listrik itu dari mana ke mana? Kalau merunut dari S anode ke ventrikel kiri. Ayo, coba dipikir lagi. Kalau dipotong secara horizontal, dilihat dari pandangan horizontal, maka gaya listrik itu S anode letaknya di mana? Letaknya tetap di kanan kan? Kanan, tapi sekarang dia kalau kita lihat dari horizontal, dia kanan belakang. Ya, dia jadi S anode itu adalah kanan atas belakang, ya, kanan atas belakang. Ya, jadi kalau dari bidang horizontal dia kanan belakang. Ke arah mana gaya listriknya? Ke arah kiri depan. Gitu ya. Gitu loh, ya. Jadi S anode kalau kita potong secara horizontal letak jantung itu begini. Ya. Nah, ya. Ini atriumnya di sini ya. S anode-nya di sini. Ya. Jadi ke arah gaya listrik ke arah ventrikel kiri. Ventrikel kiri letaknya di kiri depan. Makanya arah gaya listrik kalau bidang horizontal dari kanan belakang ke kiri depan. Ya, kanan belakang ke kiri depan. Ya, dari kanan belakang ke kiri depan. Jadi hampir sama. Kalau bidang vertikal kanan atas ke kiri bawah, kalau bidang horizontal dari kanan belakang ke kiri depan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih tidak jelas? Oke ya, jelas ya. Padahal sekarang kita kembali ke pemasangan elektrode. Ya, pemasangan elektrode itu kan V1, V2, V3 ini seakan-akan kalau bidang horizontal itu segaris kan ya. Cuman dia dari V1 ke V6 makin lama makin ke kiri, ya apa enggak? Ya, dari V1 ke V6 itu makin lama makin ke kiri. Itu lihat kalau dipotong nah gini ya. Dari V1 ke V6 itu makin lama makin ke arah kiri. Cuman di V1 ini sedikit ke kanan awalnya. Sedikit ke kanan. Bukan sedikit sih, banyak ke kanan. Banyak ke kanan di V1 ini. Tapi kanan depan. Jadi berlawanan dengan kiri depan. Jadi V1 kira-kira arah gaya listriknya kemana? Karena dia ke kanan depan. Halo, Ke arah bawah, dokter. ke arah bawah. Kenapa kok ke bawah? Karena berlawanan kan ya, berlawanan. Harusnya ke kiri depan, dia ke kanan. Loh, padahal kan sama-sama ke depannya loh, tapi dominannya kan ke kiri.
Kalau potongan horizontal itu 70%-nya harus ke kiri. Kalau potongan vertikal 7% ke bawah. Ya, makanya kalau V1 itu ke kanan, maaf, arah gaya listriknya ke bawah dominannya. Sehingga kalau kita lihat dari V1 ke V6, kira-kira arah gaya listriknya itu kayak seperti apa? Seperti eh, hampir sama, tapi semakin apa kira-kira? Dari V1 ke V6 ini semakin positif apa semakin negatif? Positif, dokter. Semakin Ya, positif. jelas ya. Jelas ya. Makanya, ya sekarang kita lihat ya. Makanya dari V1 ke V6, gambar ECG itu harus begini. Ya. Awalnya dia dominan negatif, R-nya kecil, S-nya dalam, makin ke V6, makin positif. R-nya makin tinggi, S-nya makin kecil. Jelas ya. Seperti ini kalau boleh saya gambarkan. Nah, tuh lihat. Cadapan prekordial ya. Dari V1 ya sampai V6 tuh lihat. R-nya makin lama makin tinggi gelombang R-nya. Dan gelombang S-nya makin lama makin dangkal. Jadi itu dia, ciri-ciri ECG normal. Ya. Ada beberapa hal yang sering juga kesalahan. Misalnya nih, saya mau tanya, ya, di V1, ya, hasil ECG-nya. Jadi kamu tuh bisa bisa memperkirakan kalau ada ECG yang salah, ya. Misalnya ini begini ya, di V1, V2 ya, hasilnya itu begini. Di V2 hasilnya begini, ya. Di V2 begini, di V4 hasilnya begini. Yang merah dilihat ya, yang merah. V1 masih tetap sama ya, sama begini misalnya, terus V2-nya dominan positif, V3 begini lagi, V4 dominan negatif, V5 begini, V6 begini. Kira-kira apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kamu tahu? Yang terjadi adalah kamu salah pasang antara V1, antara V2 dengan V4. Terbalik ini sering terjadi. Malam-malam nggak begitu teliti melihat V2 V3-nya asal tempel saja. Gitu. Kemudian direkam, ternyata hasilnya begitu. Tapi sering sekali kemudian nggak paham karena nggak paham dianggap itu abnormal. Padahal itu hanya karena kamu salah pasang antara V2 dengan V4. Karena harusnya sekali lagi ya, harusnya konfigurasinya itu sama ya. Maksudnya searah, R-nya makin lama makin tinggi dan S-nya makin lama makin dangkal, makin nggak ada S-nya, gelombang S-nya. Harusnya begitu. Oke? Iya, jadi kamu kayak lagi kalau merekam ECG ya, pastikan ini merekamnya dengan cara yang benar, Pak Ndak. Dengan melihat satu ya, lead satunya positif, lead 2 positif, AVR-nya harus negatif, dan dari V1 ke V6, gelombang R makin tinggi, gelombang S makin dangkal. Oke? Saya? Oke. Sekarang kita ngomong soal aksis sumbu listrik. Ya, sumbu listrik. Aksis, tadi sudah saya katakan ya, normal itu ke kiri bawah. Jadi disebut sebagai aksis, kalau kamu aksis
yang dimaksud dengan aksis vertikal normal. Itu karena apa? Karena dia memang sesuai ke kiri bawah. Cuman ini ada range-nya. Yang dimaksud normal itu ya dari sini ke sini. Maksudnya arah gaya listriknya ada range-nya. Ya, kalau masuk dalam range ini disebut aksis normal ke kiri bawah. Nah, kalau dia ke arah lain itu aksisnya berbeda. Nah, ini ya. Jadi yang disebut sebagai aksis normal itu range-nya antara yang ini. Ya, min 30 sampai plus 90. Arah gayanya ke sana. Disebut sebagai RAD, aksisnya ke kanan. Jadi arah gaya listriknya ke kanan, bawah. Dominannya ya. Jadi resultantenya ke kanan bawah. Bukan lagi kira-kira kayak kenapa yuk? Kapan suatu keadaan di mana arah gaya listrik ini dominan ke kanan bawah? Kira-kira keadaan apa? Ayo dipakai logika aja. Halo, ini Pak ini ngerti atau gak arah ini? Ya. Berarti di ventrikel kanan, ya, di ventrikel kanan ada hipertrofi, ya, ada hipertrofi. Hipertrofi sehingga massa otot jantungnya lebih banyak daripada ventrikel kiri. Ingat ya tadi ya, tadi kenapa kok dominan kiri bawah? Karena otot ventrikel kiri kan 70% tuh. Nah, kalau kemudian yang ventrikel kanan ini lebih dominan, jadi terjadi hipertrofi ventrikel kanan, ya arah gaya listriknya akan ke kanan. Jadinya RAD, right axis deviasi. Itu maksudnya. Ya. Bagaimana cara menentukan aksis aksis vertikal normal? Bagaimana? Atau cara menentukan? Pakai ini ya, tolong ini catat ya. Ini cara termudah kamu menentukan aksis vertikal dengan melihat lead 1, lead 2. Pertama itu dulu. Jadi kalau kamu lihat ya, lead satunya positif, lead satunya positif, maka membandingkannya dengan lead 2. Ini nggak ada di buku ya. Jadi tapi ini panduan paling enak untuk melihat aksis. Ya. Kalau lead satunya positif, kamu membandingkannya dengan lead 2. Kalau lead 1 positif, lead 2 positif, itu aksisnya normal, aksis vertikal. Kalau lead 1 positif, lead 2-nya negatif, itu LAD, aksisnya ke kiri. Kalau lead 1 negatif, membandingkannya dengan AVF. Kalau ada dosen jantung lain pakai cara hanya lead 1 dengan AVF saja, sebenarnya itu tidak tepat, ya tidak pas. Ya. Jadi kalau lead 1 positif, membandingkannya dengan lead 2. Tapi kalau lead 1 negatif, dibandingkan dengan lead AVF. Kalau lead 1 negatif, AVF-nya positif, maka ini RAD, right axis deviation. Kalau lead 1 negatif, AVF-nya negatif, namanya aksis superior atau indeterminate. Oke, sekarang ini aksesnya apa? Normal gitu. Kalau dokter kalau Nurwulan, apa ini aksesnya? Dinyalakan tuh mikrofonnya. Oh, makanya disuruh nyatet, kan nyatet. Apa ini aksesnya? Normal. Hah? Hei, Mutiara, apa ini aksesnya? Normal aksis dokter. Kenapa kok normal?
Kenapa Mutiara? Apa dasarnya normal? Dinyalakan mikrofonnya. Mutiara, dinyalakan mikrofonnya. Kenapa kok normal? Lead satunya positif, dokter. Dan Oh, AVL-nya negatif. AVR-nya negatif, dokter. gitu, berarti kamu asal jawab aja tuh. Mana AVF negatif? Itu aku ngerti. Yang lain tuh asal jawab. Mana kok? Masa itu AVF negatif? AVR negatif, dokter. Bukan itu AVR. kalau kalau lihat akses bukan itu. Bolak balik. Makanya tak lihat ini orang arah-arah ini nyemak tapi gak ndelok. Balik lagi ke sini, coba dilihat ini. Semua catat, semua mencatat. Gak ngguna kok tenan. Kalau lead satu positif ya, maka kan ini untuk lihat akses, bukan untuk lihat konfigurasi. Lihat akses. Kalau lead satu positif, maka dibandingkan dengan lead 2. Kalau lead 2-nya positif, maka aksesnya normal. Kalau lead satunya positif, maka dibandingkan tadi tadi itu berarti nggak ada yang mau mendengarkan, hanya dibuka, tapi nggak didengar. Kalau lead satunya positif, maka dan kalau lead duanya negatif, maka namanya LAD. Lihat AVR. Kalau lead satunya negatif, maka dibandingkan dengan AVF. Kalau lead satu negatif, AVF positif, nama aksesnya RAD. Kalau lead satu negatif, AVF negatif, maka aksesnya superior. Coba Aida, ini aksesnya apa? Normal aksis, dokter. Kenapa? Karena yang di lead satunya positif, kemudian di lead duanya juga positif, dokter. Sekarang ini coba Sinta, aksesnya apa? Namanya Sinta tapi. Untuk aksesnya LAD, dokter. Kenapa LAD? Karena lead satunya positif dan lead duanya negatif. Ini coba Ahmad Yanuar, aksesnya apa? Untuk Ayo. Kamu tuh masih nunggu gitu, dokter, kamu. RAD, dokter. Kenapa RAD? Oke, untuk lead yang satunya itu negatif, untuk yang AVF-nya positif, dokter. Oke, sekarang ini Nurwulan, ini aksesnya apa? Nurwulan dihidupkan. Iya dokter. Aksesnya apa ini? Untuk ini aksesnya eh, LAD dokter. Kenapa LAD LAD? yang mana lead satunya positif, lead duanya negatif ini dokter. Ini Vini sekarang, ini aksesnya apa? Nyalakan mikrofonnya. RAD dokter. Kenapa RAD? Lead satunya negatif, AVF-nya positif dokter. Oke ya, mudah ya lihat lihat aksis ya. Kalau ada saya juga lupa Banu ya. Ada juga aksis itu selain aksis vertikal, aksis horizontal. Kalau aksis horizontal dilihat di V3 dan V4 ya. Itu mana yang bifasik atau cenderung bifasik ya. Bifasik itu sama sama tinggi ya. Ya. Kalau begini ya, ini masih belum bifasik, dicarikan ke sana ya. Kalau yang bifasik di sebelumnya
Ya. Jadi kalau aksis horizontal dicari mana yang paling bifasik, ya. Yang paling bifasik. Kalau ini yang bifasik di mana? Coba Iva, yang bifasik di mana? V2, dokter. Jadi aksisnya apa? Horizontal. Pernah dengar nggak? Kalau di V2 bifasik, jadi lebih ke arah sana. Namanya counter clockwise, ya. Tapi kalau bifasiknya di arah ya, misalnya ini ya, di arah lebih ke V5 bifasiknya ini namanya clockwise ya, searah jarum jam. Jarum jam itu maksudnya searah tuh ya searah jadi ke arah 1 2 3 4 5 6 gitu ya, ke arah nomor yang lebih besar berarti searah jarum jam. Tapi kalau berlawanan dengan uh, nomor itu berarti berlawanan dengan jarum jam atau counter clockwise. Tapi kalau searah dengan angka itu berarti searah jarum jam atau clockwise. Tapi sebenarnya aksis horizontal ini saya tidak terlalu penting ya. Yang penting itu tadi aksis vertikal tadi ya, RAD, LAD ya, kemudian normal itu yang lebih penting ya, aksis vertikal ya. Kalau aksis horizontal ini counterclockwise dan eh, clockwise rotation itu tidak terlalu banyak artinya, tidak ada terlalu banyak kegunaannya. Ada pertanyaan? Dibaca sendiri ya nanti ya. Kalau nggak jelas dibaca sendiri di buku. Ada pertanyaan? Kalau udah ada, tolong dibaca bukunya. Besok kita belajar mengenai ruang-ruang jantung, ya. Pembesaran ruang jantung, baik pembesaran atrium maupun pembesaran ventrikel, ya. Pembesaran atrium dan pembesaran ventrikel. Besok kita belajar itu, ya. Dibaca ya, RVH, LVH, eh, kemudian abnormal atrium kiri dan abnormal atrium kanan, ya. Dibaca dulu teorinya, besok kita sama-sama pelajari ya, sama-sama bahas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akhiri sekian. Terima kasih, mudah-mudahan semua paham ya. Saya tutup, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.